Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Geologi Laut. Semoga dalam kondisi sehat dan tetap semangat menjalani kuliah di semester ini. Sebelum menyaksikan materi dalam video ini, silahkan lakukan presensi di SIAM masing-masing sesuai jam perkuliahan mata kuliah ini. Dan berikut merupakan materi pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Sea Ridge atau Resource of the Ocean. Jika kita lihat dalam RPS, pertemuan ini merupakan pertemuan minggu ke-15 dengan topik Sea Ridge atau Resource of the Ocean. Dengan referensi yang kita gunakan adalah buku Marine Geology. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang sumber daya alam non-hayati yang ada di laut. Jadi kita masuk ke bahasan yaitu ocean. Jadi laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam dan berasa asin. Biasanya air mengalir yang ada di darat akan bermuara ke laut. Jadi kalau bahasa Inggrisnya, ocean, the whole body of salt water that cover nearly 3/4 of the surface of the earth. Jadi sekitar 71% bumi kita itu tertutup oleh lautan. Jadi 3/4-nya itu adalah lautan. Jika kita lihat di bumi kita hitung secara matematis, jumlah lautan akan lebih besar jika dibandingkan dengan daratannya. Nah, jadi berdasarkan data itu tadi, deskripsi itu tadi, jadi kita bisa lihat bahwa terdapat banyak sekali samudra yang ada di dunia kita ini, termasuk Samudra Atlantik, Pasifik, Indian Ocean atau Samudra Hindia, atau kemudian ada Arctic Sea, di mana sekarang sudah menjadi samudra tersendiri, Samudra Arktik. Kemudian ada Mediterranean Sea, others, itu lautan yang lain. Nah, ada juga Gulf of Mexico, Caspian Sea, dan Lake Superior. Jadi sangat banyak sekali lautan yang ada di dunia kita ini. Dan juga persentase volume of world ocean-nya. Nah, kita bisa lihat yang terbesar adalah Samudra Pasifik. Jadi lautan itu memiliki efek atau dampak yang signifikan untuk kehidupan yang ada di bumi. Jadi penguapan yang ada di laut atau siklus airnya itu source of most rainfall. Jadi sumber utama dari hujan, terjadinya hujan yang ada di bumi kita ini. Jadi lautan juga menyuplai, menjadi salah satu suplai atau paling banyak suplai dari lautan untuk industri perikanan yang terdapat di bumi kita ini. Jadi sebagai resource atau sebagai penghasil fisheries atau perikanan yang ada di bumi kita ini, termasuk ikan, udang, kemudian crab atau kepiting, dan juga lobster. Jadi sumber daya non hayati yang memang banyak dihasilkan oleh lautan. Jadi lautan juga menghasilkan banyak makanan, sekitar 200 juta atau 200 juta pounds of fish and shellfish are cooked each year. Jadi sekitar 200 juta pounds fish, ikan, dan juga udang, jadi atau shellfish ditangkap setiap tahunnya. Dan juga lautan
itu juga biasa kita gunakan untuk transportasi, kemudian atau shipping atau ya perdagangan antar pulau, antar negara, benua. Nah, jadi kemudian lautan juga digunakan untuk rekreasi untuk manusia. Kemudian di lautan juga terdapat beberapa mineral yang bisa kita manfaatkan atau bisa kita ambil, dan juga lautan yang paragraf terakhir, the ocean is also an increasingly important source of biomedical organism with enormous potential for fighting disease. Jadi banyak juga sumber-sumber yang ada di lautan atau ya yang sangat digunakan atau yang bisa digunakan untuk biomedical, jadi untuk kesehatan, dimana tidak sedikit yang ditemukan di lautan bisa menjadikan atau dijadikan sebagai obat-obatan. Jadi selain kegunaannya atau manfaatnya lautan kepada manusia, jadi lautan juga merupakan ya membuat bumi kita itu seimbang, biosfer atau ya di bumi kita ini sangat seimbang. Jadi membuat atau menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer dan menambah oksigen melewati produktivitas dari fitoplanktonnya. Jadi karena kita ketahui bersama ada kesetimbangan panas dan kesetimbangan yang lain antara bumi atau lautan kita dengan atmosfer. Nah, jadi peran penting dari lautan kita selain menghasilkan banyak sekali sumber daya, tetapi juga berperan penting lautan kita untuk menghilangkan adanya karbon dioksida di atmosfer serta menambah jumlah oksigen atau kadar oksigen dari fitoplanktonnya ini. Jadi kita tadi sudah membahas terkait kesetimbangan panas, nah antara atmosfer dan juga lautan, di mana lautan ini juga karena kesetimbangan panas tadi mempengaruhi iklim yang ada di bumi kita. Jadi tanpa kita sadari, ketika lautan kita mempengaruhi iklim yang ada di bumi, salah satunya ada El Nino, La Nina, itu juga terjadi karena perubahan iklim di bumi atau di lautan kita, sehingga mempengaruhi cuaca yang ada di sekitarnya. Nah, kita akan berbicara dari segi perikanannya. Jadi lautan menciptakan atau menghasilkan banyak sekali sumber daya perikanan di sini. Jadi ikan dari dulu, dari zaman Viking. Nah, kalau kita bisa kita lihat di slide, jadi sudah sangat dibutuhkan sebagai perdagangan atau ya pertukaran dalam perdagangan ekonomi di era itu. Jadi kalau perikanan di kita atau di hari ini provide about 16% of the total world protein. Jadi menyumbang 16% dari protein yang di bumi kita ini, with higher percentage occurring in developing nation. Nah, jadi di negara berkembang itu persentasenya bisa lebih besar. Di negara berkembang dan juga di negara maju itu persentase penyumbang protein dari perikanan itu lebih besar persentasenya. Hal ini dikarenakan
kita ketahui bersama bahwa di negara-negara maju konsumsi ikan itu akan lebih besar jika dibandingkan dengan konsumsi daging ayam, kemudian daging sapi dan seterusnya. Jadi karena negara maju sudah sadar bahwa protein yang ada di ikan itu lebih besar, sehingga konsumsi ikan akan lebih tinggi. Kemudian kita bisa lihat bahwa perikanan juga masih sangat bisa diandalkan dari segi ekonomi dan juga dari segi yang lain. Tetapi ini juga perlu kita pertimbangkan bahwa suatu saat sumber daya perikanan yang ada di laut juga bisa habis ketika kita tidak menjaganya dengan baik. Nah, jadi tentang perikanan, jika kita analisa atau kita deskripsikan, itu terkait dengan semua aktivitas perikanan yang ada di laut, whether they are to obtain fish for the commercial fishing industry, atau untuk rekreasi, atau juga untuk ornamental dan fish oilnya. Jadi perikanan yang dimaksud di sini adalah banyak hal, tidak hanya untuk komersial fishing industry, tapi juga untuk rekreasi, kemudian untuk ornamental, dan juga diambil minyak ikannya. Dimana kita bisa lihat di paragraf yang kedua atau poin yang kedua, yaitu dari segi biologi, yang dinamakan ikan itu adalah makhluk hidup yang atau animal, binatang yang memiliki tulang belakang dan juga memiliki fin. Nah, tetapi kalau kita lihat di fisheries atau di dunia perikanan, ikan yang dimaksud ikan itu adalah termasuk juga moluska, krustasea, kemudian akuatik, hewan akuatik yang lain yang bisa di harvest atau bisa diambil atau bisa kita manfaatkan. Nah, jadi tidak hanya ikan secara biologi, definisi secara biologi, tetapi juga termasuk hewan-hewan moluska, krustasea, dan yang lainnya yang selama itu bisa dimanfaatkan. Jadi selain dunia perikanannya, di lautan juga biasa kita gunakan untuk segi tourism atau pariwisata. Jadi most of the world's goods move by ship between the world's seaport. Nah, jadi untuk transportasi, rekreasi, kita bisa lihat shipping juga itu menggunakan lautan untuk bertransaksi, atau ya biasa kita gunakan kapal-kapal besar untuk membawa banyak barang dari suatu negara atau suatu pulau, benua ke benua yang lainnya. Kemudian di lautan juga ada namanya mineral deposit. Yang dimaksud di sini adalah hydrothermal vent, yaitu retakan di permukaan planet yang secara geotermal memanaskan perairan. Ventilasi hidrotermal atau hydrothermal vent biasa ditemukan di dekat daerah yang aktif secara vulkanik, area di mana lempeng tektonik bergerak. Fitur ini ditemukan di punggung tengah samudra, kedalaman 3000 meter, namun ada juga yang berada di laut dangkal. Rentang suhu lubang berkisar 5-100 derajat Celcius. Pancaran asap hitam panasnya berkisar 250-400 derajat Celcius. Nah, ekosistem ventilasi hidrotermal atau hydrothermal vent memiliki produktivitas yang cukup tinggi karena adanya aktivitas kemosintesis bakteri yang hidup bersimbiosis dengan cacing tabung tersebut.
ditemukan hanya pada tahun 1977. Hydrothermal vent adalah rumah bagi lusinan spesies yang sebelumnya tidak dikenal. Cacing tabung berujung merah besar, ikan hantu, udang yang aneh dengan mata dan punggung mereka dan spesies unik lainnya tumbuh subur di ekosistem laut dalam yang ekstrim yang ditemukan di dekat rantai vulkanik bawah laut. Kemudian bagaimana kita juga mungkin pernah lihat di film atau pernah dilihat di dokumenter bagaimana sebenarnya ikan-ikan ini atau hewan-hewan ini hidup. Jadi mengandalkan proses kemosintesis mikroba di dasar rantai makanan mengubah bahan kimia dari hydrothermal vent ini menjadi energi yang dapat digunakan. Jadi kemosintesis diartikan sebagai sebuah proses di mana terjadi penyusunan bahan-bahan yang bersifat organik. Organisme atau makhluk hidup yang melakukan proses ini adalah mereka yang tidak memiliki klorofil. Contohnya bakteri belerang antara lain Bergiatoa juga Thiotrik. Nah, jadi di dekat hydrothermal vent yang ada di dasar kita ketahui bahwa dari penjelasan tadi banyak sekali hewan-hewan yang mungkin sebelumnya kita belum pernah tahu, belum pernah kita temukan di perairan di permukaan. Jadi bisa hidup dengan subur, dengan bagus di perairan dalam. Nah, jadi ini ada di buku juga, The Operation of Hydrothermal Vent on the Seafloor. Jadi kita dari deskripsi itu tadi kita bisa melihat bahwa ini akan aktif selama di dasar perairan itu atau di magmanya atau dari inti buminya itu aktif di daerah-daerah tersebut. Jadi kita bisa lihat di gambar juga bahwa ada kandungan-kandungan sulfur, ion atau iron sulfide yang kemudian berganti menjadi oksigen ketika disemburkan. Nah, jadi otomatis memiliki kandungan-kandungan yang sangat baik untuk mungkin di perairan dalam untuk konsumsi atau mengubah menjadi energi itu tadi. Nah, kemudian selain 3 tadi, jadi juga banyak sekali ditemukan hewan-hewan yang menurut kita aneh karena memang kita tidak pernah melihatnya di perairan dangkal. Kemudian ini ada juga hungry sponge, worm pile, sea cucumber, sooty chimney atau cerobong hitam. Nah, jadi itu kehidupan yang berada di sekitar hydrothermal vent. Kemudian selain itu tadi kita juga telah menyebutkan bahwa lautan juga berguna untuk atau menghasilkan terkait mineral, beberapa mineral untuk mining, untuk kita tambang, termasuk salt, garam, sand, pasir, gravel, kemudian ada manganese, copper, nickel, iron, dan yang pasti oil, crude oil atau minyak mentah. Nah, jadi ini juga dihasilkan oleh lautan. Kemudian ada juga lautan menghasilkan energi resource atau sumber energi terbarukan yang kita kenal sebagai EBT, energi baru terbarukan. Nah, jadi definisinya adalah energi laut adalah energi yang berasal dari laut, didefinisikan sebagai energi yang dihasilkan dari beberapa teknologi yang menggunakan sumber energi dari tenaga gelombang, arus laut, panas atau pasang surut, perbedaan panas laut, dan perbedaan salinitas atau kadar garam untuk menghasilkan listrik.
Nah, jadi kita bisa lihat ada wave energy, tidal energy, current energy, dan ada juga OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion. Jadi yang membedakan itu tadi, jadi ada namanya OTEC, menggunakan perbedaan atau memanfaatkan perbedaan suhu gradien thermal antara permukaan laut dengan perairan laut yang lebih dalam. Dan kita bisa lihat di sini sejarah perkembangan OTEC di dunia. Nah, jadi tadi memanfaatkan perbedaan suhu di permukaan dan juga di perairan yang lebih dalam untuk skema pembangkitan OTEC. Kemudian yang terakhir ada namanya sharing resource. Nah, di mana kita sudah mempelajari di mata kuliah lain bahwa ada namanya zona ekonomi eksklusif, atau ada juga continental shelf dan yang lainnya berdasarkan jarak dari teritorial atau jarak dari benua tersebut, pulau tersebut. Nah, jadi bisa hasil sumber daya yang ada di lautan bisa di sharing atau mungkin bisa digunakan untuk semua negara. Ada juga yang hanya boleh di negara itu sendiri yang memiliki akses dan memanfaatkannya. Dan itu, terima kasih. Begitulah materi dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.